Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Kang Haru lagi, kita akan membahas persoalan politik tapi dengan cara yang rileks, yang santai, Kang ya. Karena itu juga yang menjadi ciri khas dari PKS saya kira ya, ketika menghadapi dinamika politik yang gonjang-ganjing dan segala macam, ngelihat PKS mah tenang we, rileks we gitu. Meskipun kalem we aya Kang Haru. Meskipun untuk sebagian orang barangkali ini panasnya luar biasa ini, seterik panasnya cuaca kita hari ini, Kang. Iya, Kang. Dan yang menarik ketika kita melihat kemarin itu ada Pak Anies bicara di publik, Gus Muhaimin bicara di publik ya, bahwa kami tetap sangat berharap PKS bersama-sama dengan koalisi. Kemudian Gus Muhaimin juga sama, kami sangat menantikan bahwa PKS bersama PKB dan Nasdem bersama-sama terus melakukan proses-proses yang sudah dijajaki dan seterusnya. Loh, ada apa ini? Padahal kan kita lihat PKS sudah cukup tegas lah kalau kita lihat kemarin Pak Presidennya Pak Saihu mengatakan kami konsisten bersama Anies. Kang Haru juga pekan lalu mengatakan hal yang sama. Insya Allah tetap bersama Pak Anies. Bang Mardhani Alisera dan yang lain-lain lah petinggi-petinggi PKS saya mendengar kurang lebih statement yang sama. Tapi kok masih ada gitu. Jadi ini yang membuat sebenarnya ada apa ya? Atau nggak ada apa-apa, hanya sekedar penguat gitu. Barangkali Kang Haru bisa melihatnya seperti apa nih dalam konteks barangkali sebagai ketua DPW PKS Jawa Barat, dan kita tahu sekali suara PKS di Jawa Barat ini suara yang kalau berdasarkan kuantitas yang terbesar di seluruh Indonesia. Jadi pasti memang sangat diharapkan oleh banyak orang, banyak pihak. Gimana, Kang? Iya, memang saya suka ditanya-tanya, bagaimana katanya PKS Jawa Barat. Ya PKS Jawa Barat itu cuma DPP gitu. Ya kan? Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menerima instruksi dari Presiden agar ya kita diingatkan kembali, dikuatkan kembali agar anggota PKS se-Indonesia termasuk Jawa Barat ya kita tetap pada komitmen hasil Majelis Syuro bahwa kita bersama Pak Anies Baswedan dan kita fokus pada sosialisasi Pak Anies Baswedan dan pemenangan Pileg 2024 gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang berubah gitu. Nggak tahu mungkin Hariwang gitu yang Hariwang mau tetap yang nanya yang nanya terus gitu. Mungkin Hariwang gitu. Iya. Nah, ya karena kita tahu pekan lalu Pak Anies bersama PKS Jawa Barat di Tasik, terus kemudian kemana-mana lah sampai kemarin kita dengar juga di Palembang. Ya artinya memang itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para petinggi PKS. Iya. Tapi ada yang menarik juga, Kang Haru. Kemarin itu tadi pagi, tepatnya mungkin sekitar 2-3 jam yang lalu lah, di akun Twitternya Pak Anies mengatakan kurang lebih bersama PKS itu sehat betul katanya. Tiap pagi diajak, tiap minggu acaranya senam pagi, jalan sehat dan seterusnya. Jadi barangkali Pak Anies juga sedang mengapresiasi sehatnya sebuah partai itu. Ya lihatlah PKS yang tidak gerasa gerusu, yang matang kelihatan, meskipun kalau menilik ke sejarah ini memang salah satu partai atau satu-satunya partai yang suka dikhianati sama partai lain. Gimana Kang Haru menyikapinya, Kang? Satu sisi itu. Ya saya kira kan kalau PKS kan tadi ditanya ya. PKS diharapkan masih bersama Pak Anies. Kan sudah dijawab. Mungkin harapannya PKS langsung mensosialisasikan capres cawapres gitu. Ya tapi kan memang belum ngobrol gitu kan. Ngobrolnya baru ini PKB gabung dalam koalisi perubahan. Ya ahlan wa sahlan gitu. Kalau masalah cawapres ya kan PKS harus rapat dulu Majelis Syuro. Ya Majelis Syuro gitu ya kan. Sebelum rapat Majelis Syuro ya posisi PKS tetap mensosialisasikan Pak Anies.
Ya belum bisa mengundang Pak Muhaimin karena kan ketua umum PKB. Iya. Jadi PKB mangga meureun jalan sehat juga supaya sama-sama sehat dengan PKS gitu kan. Mangga gitu kan. Mungkin nanti ada Pak Anies juga, ada Gus Imin juga ya kan. Nah PKS sementara ya masih mengundang Pak Anies saja. Gitu sampai ada instruksi dari DPP. Hasil Majelis Syuro begini, maka silahkan kan begitu, itu kan lain cerita. Gitu. Kalau sekarang tiba-tiba kan kita juga jadi bingung kan kalau tiba-tiba gitu kan. Jadi ya tiba-tibanya itu yang bikin bingung lah. Ya, oke. Jadi mestinya nggak tiba-tiba gitu ya. Ya kan nikah tiba-tiba kan pasti rewat. Ada apa gitu? Ada apa gitu. Jangan-jangan banyak pertanyaan. Iya. Sedikit barangkali Kang Harum mungkin bisa ada klarifikasi terkait pernyataan bahwa memang ini skupnya DPP. Saya dengar ya kita akan segera itu, kami menunggu dulu kedatangan Gus Muhaimin ke DPP PKS. Yeah. Setelah itu kemudian akan dirapatkan di Majelis Syuro. Yeah. Tapi versi PKB, saya insya Allah yakin tidak salah tangkap, mengatakan bahwa kami akan datang ke DPP PKS setelah Majelis Syuro memutuskan mendukung Anies Muhaimin. Nah jadi ini ada dua kumaha itu Kang. Iya. Ya itulah saya kira ya. Dinamikanya ya. Itulah saya kira. Ya sekarang mah mau ayam dulu, mau telur dulu. Gitu. Ya kan? Ya. Ya kalau misalnya PKB mempersyaratkan harus ada sidang Majelis Syuro dulu mendukung Anies Muhaimin, ya mangga we antosan gitu. Ya kan? Jangan nanya terus kapan itu. Ya kan? Gitu. Kalau mau datang ya. Kalau misalnya mau cepat-cepat atuh sok datang dulu. Ya kan? Kalau misalnya saya belum mau gitu, belum mau datang, mau nunggu Majelis Syuro, ya udah tunggu aja. Nah, kan OTW. Iya. Oke, tungguan weh. Oke, tungguan weh. Kan gitu. Kalau misalnya kira-kira belum mau datang, nunggu Majelis Syuro, ya udah tunggu aja. Gitu. Tapi kalau misalnya justru ingin ada percepatan di jadwal Majelis Syuro, ya tuh wajar masa PKS yang harus datang ke PKB. Ya kan? Kan yang masbuknya PKB sebetulnya. Ya iya, masa PKS yang harus datang ke Nasdem gitu. Oke. Ya kan nggak mungkin. Kan kita mah posisinya capres bukan, cawapres bukan. Itu ya dia. Mungkin yang bukan gitu kan. Nah ini yang saya mau mungkin sharing ya. Iya. Kalau menurut saya kan kita tuh kan bukan cuma mau ikut pilpres, tapi mau menang. Nah sekarang kalau mau menang bagaimana caranya? Ya harus didukung banyak pihak. Sekarang bagaimana orang yang kadarnya tidak ada di capres, tidak ada di cawapres gitu ya kan? Dia harus habis-habisan gitu. Ya kan? Kan harus terbeli atau hatinya. Iya. Ya kan? Ya mungkin harus diwongke gitu kan. Disemangatin, ayo. Walaupun tidak ada kadar kamu, saya tetap bersama kamu kan gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya Pak ya nggak apa-apa, PKS mah kalem, weh. Kalem, ya kan? Iya. Gitu. Jadi posisinya justru ya siapa yang perlu gitu. Ya kan? Kalau memang merasa perlu PKS, ya PKS siap, ayo gitu. Kita sama-sama. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa juga gitu ya kan. Kita posisinya standby saja posisi di wilayah itu kan. Tunggu perintah dari DPP gitu. Perintahnya jalan ya jalan, perintah standby. Oke. Jadi sebetulnya nggak ribet kan? Kalau dengar penjelasan ini ya udah, ini cara opsi A begini, ya, jalan mangga gitu. Atau enggak ke opsi B, silakan. Iya kan saya kira ya ini kan masih cair ya. Nah, okay. Pak Ganjar kan belum menentukan secara resmi, baru kemungkinan. Pak Prabowo juga baru kemungkinan gitu kan. Gitu kan. Yang duluan kan justru Pak Anies dengan Gus Imin kan. Ya. Sudah duluan deklarasi gitu kan. Gitu. Jadi nggak usah terburu-buru juga gitu ya sambil. Kalau menurut PKS mah harusnya kalem udah belum atau pendaftarannya juga, kecuali pendaftarannya besok. Ya. Sekarang kita harus deklarasi. Kalau besok mah kan ini ini kan masih cukup waktu. Kan harusnya dipakai buat ngobrol. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan, hari ngajakan PKS itu penting tuh. Gitu. Walaupun PKS mah sudah menyatakan kami dalam posisi yang sama dengan sebelumnya bahwa kita tetap mendukung Pak Anies sebagai capres. Gitu.
Istiqomah ya. Istiqomah. Gitu. Nah, kalau bicara dalam konteks Jawa Barat, apakah hubungan dengan fraksi atau bukan fraksi dengan teman-teman di PKB ini sudah terjalin komunikasi kan? Kalau informal mana kita kan ketemu setiap hari. Setiap hari. Ya, dan posisinya kita ya dengan Demokrat juga sama kan, ketemu setiap hari. Ya kan, ngobrol lah gitu kan. Posisinya kita berkoalisi sekarang dengan Demokrat, puntennya ayeuna mah sementawis kan gitu. Ya. Sementara kita sedang punya pandangan politik masing-masing. Ya kan kita mah biasa aja, akrab, ketawa-ketawa, hangat, tidak ada masalah. Semua dengan dengan Gerindra juga, dengan PDI juga. Kalau di wilayah mah nggak ada masalah gitu, kita ngobrol gitu ya. Dalam konteks sama-sama anggota DPRD, berbagai fraksi, kan di situ juga pengurus partai gitu ya. Kita mah santai gitu. Nah, yang menarik itu adalah ketika berbicara konteks perubahan, ini kan yang diusung bersama-sama tempo hari antara PKS, Nasdem dan Demokrat, perubahan untuk persatuan. Nah, kemudian Demokrat sekarang sedang berpisah, tapi mereka pun tetap tagline-nya perubahan dan perbaikan, karena katanya itu hasil dari penetapan rapat di majelis tinggi partai. Nah, jadi ada dua nih. Sementara ini, kalaupun Demokrat belum gabung ke yang lain, perubahan. Memang perubahan, artinya begini Kang, ini nggak ada masalah nih. Ini perubahan. Iya, saya kan pernah dengarnya Pak Mahfud yang ngomong. Tidak ada persatuan tanpa keadilan. Jadi harus adil dulu, baru bersatu. Nah, setelah ada persatuan itu baru ada perubahan. Bukan perubahan dulu baru persatuan sebenarnya mah. Setelah kita bersatu, kita sepakat pengen ada perubahan, maka akan hadir perubahan itu. Jadi syaratnya adil. Adil itu kan maksudnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil, ya kan? Artinya kalau teman koalisinya ngobrolnya sih benar gitu. Ya, mau gabung atau sudah satu paket dengan cawapres gitu kan. Nah, setelah itu ya kalau memang dari awal ada kesepahaman, kan berarti kan ada keadilan di situ. Ada proporsionalitas. Kalau sudah itu tentu akan ada persatuan. Kalau sudah persatuan diinginkan oleh semua komponen bangsa, kita mau ada perubahan, ya perubahannya jadi. Tapi kalau misalnya belum ada persatuan, ya karena belum ada keadilan belum hadir, artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka sulit ada persatuan dan sulit ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya artinya yang menang adalah yang tidak berubah, yang lanjutkan. Ya hati-hati ya. Karena menurut saya kita bukan sekedar pengen ikut pilpres. Dan dalam setiap perhelatan juga banyak yang ikut mah. Ikut pilpres gitu, ikut pilkada. Tapi kan nggak semua yang ikut jadi gitu. Ada yang ikut sekedar untuk meramaikan ya. Ada. Atau api-api ikut. Pura-pura ikut. Nah, menarik ini ketika bicara bahwa perubahan ini harus, atau kalau saya coba membahasakan ulang, kira-kira kita akan melakukan sebuah perubahan nih. Sebuah perubahan ini kan harus kita rencanakan dengan matang. Tapi kalau merencanakannya saja sudah gagal, maka itu sama dengan merencanakan kegagalan, gitu kan ya? Ya. Nah, jadi makanya tentu, jangan rusuhan. Kalem weh. Ini kata kuncinya kalem. Dengan tenang kita akan merencanakan dengan baik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kesuksesan. Apapun agendanya. Apakah agendanya melanjutkan, apakah agendanya perubahan. Gitu. Semua harus direncanakan dengan baik. Kegagalan dalam merencanakan maka akan menghasilkan kegagalan. Nah, jadi posisi hari ini PKS, Nasdem dan PKB ini sedang dalam tahap itukah gitu tadi, untuk saling menyamakan dulu perspektif, menyamakan dulu frame agar ada kesamaan sudut pandang, akhirnya penyatuannya jadi utuh, ataukah ada hal lain? Sepertinya ya. Ini mas saya dari
jauh aja ya. Melihat sebagai masyarakat. Sigana ngobrol can beres gitu. Oke. Dan memang kadang-kala butuh waktu juga kan, kan nggak bisa hari ini ngobrol, hari ini harus ngobrolnya selesai. Belum tuntas. Oke. Mungkin harus rehat dulu sebentar, lanjut lagi. lagi. Tunggu sebelah weh gitu. Ngusep heula. Jalan sehat dulu aja. Oke. Senam dulu aja. Senam dulu aja ya. Ya, gitu. Nanti mudah-mudahan habis senam, habis jalan sehat, habis mancing ya. Lebih fresh. Fresh lagi ya kita bisa gaspol nanti. Gaspol. Jadi gaspol itu tidak bisa ujug-ujug langsung gaspol, jangan. Nggak bisa. Kalau di sini perangkatnya belum siap. Oke. Nah, jadi kalau bicara tentang hubungan dengan partai-partai koalisi tadi memang cair, secara informal sudah ada, sudah berjalan, tinggal yang formalnya nunggu dari DPP PKS barangkali begitu, Pak. Iya, saya kira kan ya ini mah kayak nikahan ya. Kan nggak bisa nikahan itu nggak pakai hitbah, nggak pakai ijab kabul, kan nggak bisa. Hajat weh kan nggak bisa. Ini masih ta'aruf ini. Ya iya dong. Ya kan Ta'arufnya belum selesai. Nikahnya kapan gitu. Nanti udah nikah kerja nggak gitu. Ya kan banyak yang harus diobrolin, makanya saya bilang ini kayaknya ngobrolnya belum selesai. Kamu punya apa aja? Iya. Ya, saya punya rencananya ini nih. Anaknya berapa? Nanti tinggal di mana? Kan banyak yang harus diobrolin. Benar. Bukan hanya masalah pembagian menteri. Nah sekarang kalau dalam obrolan, kayaknya kamu mah nggak usah ikut gitu. Biar kami berdua aja kok udah selesai. Iya kan? Mungkin nggak ada kata-kata itu. Tapi kan terasanya gitu. Oh udah cukup tiketnya gitu. Oh udah ada capres cawapres. Ya. Terus saya bagian naon? Kamu bagian ngahulang weh. Iya kan? Bahkan saya nanya jadinya kan. Ya. Betul nggak ini? Kita bagian ngahulang aja. Gitu. Iya kan? Jadi itu yang saya bilang sok beresan aja dulu lah ngobrolnya. Ya harapan saya sih nggak usahlah ada berkunjung dulu baru majelis syuro dulu baru berkunjung gitu. Ai pakai ke mah. Jadi kan kita juga punya pikiran yang enggak jadi nanti kan gitu. Oh berarti ini mah memang dari awal nggak kepengen jadi perubahannya gitu. Pengen ikut pilpres doang. Jadi baiknya gimana, Kang? Ya saya kira menurut saya. Iya. Kan udah keduluan peristiwanya. Jadi yang harus datang dulu ya Nasdem dan PKB itu ke DPP. Pak Anies harus ketemu dengan Ketua Majelis Syuro gitu ya. Dan harus menjelaskan yang sudah itu mengapa terjadi dan kedepannya bagaimana. Apakah masih dianggap penting atau tidak PKS itu. Kalau memang di situasi yang kemarin terjadi ada kesalahan, ya tinggal diakui saja gitu kan. Ya jangan sampai salah terus ngeles gitu. Nah, itu. Jangan sampai ya, atau juga posisinya tidak merasa bersalah. Kalau tidak merasa bersalah kan kita jadi pikir, oh berarti memang kita nggak dianggap penting. Oh berarti kan merasa cukup kan gitu. Nah makanya kan saya nggak berani mengatakan bahwa hasil majelis syuro nanti seperti apa ya nggak tahu. Dalam majelis syuro kan apapun bisa terjadi. Karena kan memilih Pak Anies pun dengan majelis syuro. Nah majelis syuro kita masih seperti itu. Kita dukung Pak Anies. Kader PKS di seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat sosialisasikan terus Pak Anies. Fokus kepada pemenangan legislatif 2024. Nah, udah begitu posisi dari DPP kan. Nah kita belum dapat perintah sosialisasikan juga cawapres, belum ada perintah itu. Makanya nggak ada selembar spanduk pun cawapresnya ya. Tentang cawapres, dah belum beres ngobrolnya gitu. Bukan dengan saya ngobrolnya, dengan DPP. Iya. Nah, kalau sekarang kita dalam konteks Jawa Baratnya, Kang, kira-kira kan kita tahu nih di yang sebelah sana tuh kubu sebelah sana sudah ada sinyal-sinyal katanya mantan gubernur Jawa Barat ini mau jadi cawapresnya Ganjar nih. Iya. Dan yang beliau sampaikan, saya berulang kali dengarkan, diulang-ulang, nampak cukup yakin lah. Suaranya di Jawa Barat tertinggi, kemudian akan dapat raupan suara yang besar. Kemudian ini kan
menariknya ketika kita melihat strategi pecah suara ini gitu. Ketika Gus Muhaimin diharapkan bisa meraup suara NU di Jawa Timur, di Jawa Barat yang Aniesnya sendiri sudah cukup besar, ini mau dengan masuknya RK nih, seru ini Kang. Gak ada tanggapan Kang? Ya makanya saya bilang, kan dari awal saya katakan masuknya PKB itu sangat baik, memilih Caimin juga sangat baik. Jangan sampai karena sangat baik jadi kepedean gitu. Oke. Saya bilang di Jawa Barat 60% itu belum dilantik. Apalagi dalam posisi wios weh gitu, wios abdi unggul weh. Udah cukup saya aja, udah cukup kami aja. Ya kan? Ya kita sih posisinya kan nggak bisa maksa. Cuma saya sudah kasih clue. Kalau di Jabar itu tidak 80%, berat. Gitu. Makanya dan mereka juga kan tahu, semua juga tahu. Ini kan data ada di atas meja. Yang baca kan bukan cuma kita. Oh Jabar penting, gitu. Oh PKS penting, gitu kan. Makanya bagaimana? Gitu. Ya kalau pakai pembanding sederhana kan PKS, Nasdem, PKB, Jawa Barat ya PKS yang paling besar kan. Iya makanya gitu kan. Saya tanya gitu kan, seberapa penting PKS untuk koalisi Nasdem dan PKB, Pak Anies dan Caimin. Kalau penting, ya Anda yang harus datang. Karena kita tidak punya kader di Capres atau Cawapres. Bukan kita dukung Anda dulu baru Anda datang, kan nggak bisa. Anda yang harus datang. Gitu. Oke, karena yang sudah selesai di Capres, di Cawapresnya belum selesai tadi, belum tuntas ngobrolnya. Belum tuntas ngobrolnya. Oke, tapi kira-kira Kang, barangkali sebagai closing statement ini untuk sahabat SC Channel semua yang kita pernah bikin polling Kang di YouTube, kalau pilih Anies, partainya Anda pilih siapa? Ternyata tertingginya PKS. Jadi mungkin ini jadi momen yang tepat Kang untuk bisa disampaikan ke sahabat-sahabat para pemilih PKS, terutama di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil macam kita ini ketika melihat konstelasi politik yang seperti ini. Ya, saya kira saya sudah sampaikan tadi Kang, clue-nya ya, yang penting. Seberapa penting menurut kita harus berubah? Seberapa penting kita merasa perlu perubahan? Merasa perlu berubah. Saya kira kalau yang merasa perlunya Pak Anies Baswedan aja tidak akan ada perubahan. Yang merasa perlu ada perubahan, Nasdem aja nggak akan berubah, nggak akan ada perubahan. Yang merasa penting ada perubahan hanya PKB saja, kata saya nggak akan ada perubahan. Tapi kalau misalnya kita semua, Nasdem, PKB, PKS, seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga Jawa Barat, mengatakan, ya kita harus berubah. Kita optimis perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau dari awal kita sudah mengatakan, cukuplah hanya kami berdua untuk melakukan perubahan ini, saya jadi khawatir. Yang terjadi itu bukan ada perubahan, tapi akan berlanjut. Karena ternyata yang ingin perubahan cuma segelintir orang. Tapi kalau kita semuanya menghendaki ada perubahan, menghendaki ada perbaikan, menghendaki harga-harga lebih murah, menghendaki lapangan pekerjaan lebih murah, menghendaki kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, itu kita semua menginginkan itu. Kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diterima hari ini, kondisi ini, gitu kan. Maka saya optimis insyaallah akan ada perubahan. Tapi kalau yang sebagian besarnya merasa kita baik-baik saja gitu. Jadi yang mengatakan bangsa ini sedang tidak baik-baik sih, cuma kita berdua gitu ya. Ya, saya kira belum akan ada perubahan, mungkin masih perlu waktu gitu. Oke. Jadi ketika ada 3-4 orang yang mengatakan ingin perubahan, ya sudah tuh prosesnya dilakukan secara berjamaah. Kurang lebih begitu Kang ya. Iya. Baik. Karena berjamaah itu pahalanya 27 kan. Ibaratnya kalau sendirian mah hiji weh. Hiji. Antar perbandingan orang gaji 1 juta dengan gaji 27 juta. Silahkan dibandingkan. Silahkan tunggu proses-proses juga di PKS, mudah-mudahan
semuanya mencapai hasil yang terbaik seperti yang diinginkan bersama, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Siap. Gitu Kang ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, ini kembali menenangkan lah kita yang masih kebingungan ini gimana harus bersikap. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.